Selamat siang, perkenalkan nama saya Maria Cynthia Angga dan Uniket Nunai. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang loadout produk ikan kaleng sarden. Ikan sarden merupakan ikan olahan yang dikemas dalam kaleng yang banyak diproduksi di dalam dan di luar negeri. Kelebihan pengemasan ikan dalam kaleng diantaranya adalah praktis bagi para konsumen dalam memasaknya, dapat disimpan lebih lama dan dapat meminimalisir kontaminasi dari luar. Seperti bakteri, kaleng juga dapat menjaga bahan pangan terhadap perubahan konsentrasi air yang tidak diinginkan. Pada umumnya, proses pengalengan ikan terdiri atas beberapa tahap, antara lain persiapan wadah dan bahan, pengisian bahan baku atau filling, pengisian medium, pengampanan udara, exhausting, penutupan wadah, sterilisasi, projecting atau pendinginan, serta pemberian label dan penyimpanan. Namun dalam penggunanya perlu diwaspadai karena pada makanan kaleng dapat terjadi kontaminasi logam berat dari pengemasnya tersebut. Kontaminasi logam ini dapat terjadi selama proses pengolahan dan kondisi selama penyimpanan. Hubungan langsung antara bahan makanan dengan alat atau wadah selama proses pembuatan dan pengemas dapat menyebabkan masuknya logam ke dalam makanan. Logam timbal atau PB biasanya digunakan sebagai logam campuran dalam pemetrian tutup makanan kemasan kaleng. Sedangkan logam tembaga atau CU merupakan salah satu komponen terbanyak yang digunakan sebagai bahan baku pembuatan badang kaleng. Kedua logam ini dapat dilarut ke dalam makanan yang bersifat asam-asam. Dan kita lihat di sini loadout produksi pengalengan ikan. Dan ini adalah diagram alir pengolahan sarden. Yang pertama, preparis bahan baku, dan yang kedua pengolahan sarden. Alat dan bahan pembuatan ikan kaleng sarden. Alat: 1 alat khusus penutup kaleng, 2 autoclave, bahan pasta saus, 2 garam, 3 es dan air. Proses pembuatan ikan kaleng sarden. Yang pertama, persiapan wadah. Mempersiapkan wadah ikan atau yang biasa disebut dengan kaleng. Kaleng yang baik kemudian dicuci ke dalam air sabun hangat dan kemudian dibilas dengan air bersih. Yang kedua, penyimpanan bahan mentah. Pemilihan bahan baku ikan yang masih dalam keadaan segar. Pemilihan bahan baku ikan dapat dilihat dari ciri-ciri fisiknya, meliputi mata ikan, kulit ikan, daging, sisik, dan insan ikan. Selanjutnya dilakukan pemotongan kepala dan ekor ikan. Yang ketiga, pengisian atau filling. Dalam tahap proses pengisian merupakan tahap pemasukan ikan dan bumbu kaleng. Pengisian ikan ke dalam kaleng. Posisi ikan dalam keadaan diatur, misalnya telah ditentukan bahwa dalam satu kaleng terdapat 4 ekor ikan. Sistem pemetaan dua pangkal ekor ikan menghadap ke bawah dan kedua pangkal ekor selanjutnya menghadap ke atas. Selanjutnya soy sauce dimasukkan ke dalam ikan yang telah terisi ikan. Yang keempat, penghempaan udara. Pemanasan pendahuluan terhadap produk, kemudian produk atau saus disisihkan ke dalam kaleng dalam keadaan panas dan wadah ditutup juga dalam keadaan panas. 5. Penutupan wadah. Penutupan wadah untuk mencegah terjadinya pembusukan. Penutupan yang baik dan memenuhi standar akan mencegah terjadinya kebocoran dari satu kaleng yang dapat menimbulkan pengkaratan pada kaleng lainnya. 6. Sterilisasi.
Proses sterilisasi dilakukan setelah proses penutupan kaleng, pembersihan sisa saus di kaleng, dan pemberian label kadaluarsa. Yang ketujuh yaitu pendinginan atau cooling. Pendinginan dilakukan sampai suhunya sedikit di atas suhu kamar, maksudnya agar air yang menempel pada dinding wadah cepat menguap sehingga terjadinya karat dapat dicegah. Yang kedelapan, pemberian label dan penyimpanan. Kaleng diberi label sesuai dengan keinginan prosedur. Pemberian label bertujuan untuk mengetahui bahaya yang digunakan dan pemberian label agar dikenali masyarakat. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih.